Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang menonton. Terutama buat yang terhormat Ibu dosen Komputasi Awan TK 4805 pada semester 4 kali ini. Pada video ini kita akan menjelaskan bagaimana gambaran besar atau garis besar dari hasil tugas besar yang telah kami kerjakan pada mata kuliah Komputasi Awan, yang dimana ini akan menjadi salah satu syarat kelulusan pada mata kuliah tersebut di semester 4 ini. Nah, saya sendiri Muhammad Al-Farizi dengan NIM 1010324001119. Kami dari kelompok 11, ada rekan lain saya lagi, ada Sofan dan juga ada Faiz. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke garis besarnya atau penjelasannya. Judul yang kita tetapkan pada tugas kita kali ini adalah implementasi platform keamanan cyber berbasis cloud native untuk deteksi phishing menggunakan machine learning, Docker, dan Kubernetes. Nah, sebagai introduction, project overview kita itu ada 3. Yang pertama adalah problem, solution, dan impact. Dari problem ini, kita mendapatkan hasil observasi dari internet dan dari real life juga. Bahwasanya datanya adalah banyak pengguna internet yang masih kesulitan untuk membedakan mana sih URL asli dan URL phishing itu. Nah, sebagai gambaran gampangnya adalah phishing itu sebenarnya apa? Jadi phishing ini adalah salah satu bentuk serangan di internet yang menggunakan sebuah tautan atau link palsu dengan bentuk mirip banget sama link aslinya. Jadi para pengguna atau target ini bakal menekan link tersebut dengan harapan mereka akan mengisi data pribadi dan lain sebagainya, yang kemudian data-data pribadi tersebut akan dicuri dan digunakan atau disalahgunakan oleh para penipu tersebut. Nah, kemudian solution yang kita tawarkan di sini adalah kita membuat atau mengembangkan sebuah sistem deteksi phishing berbasis machine learning yang menggunakan algoritma utamanya yakni random forest. Yang kemudian random forest ini akan mampu mengklasifikasikan URL secara otomatis melalui antarmuka websitenya. Nah, impact-nya adalah harapan utamanya kita, para pengguna ini dapat membedakan URL asli dan URL palsu itu seperti apa tanpa harus menggunakan website yang kita gunakan gitu. Yang kemudian ini juga akan menurunkan angka korban pada penipuan internet, terutama penipuan phishing. Nah, project objektif kita, yang pertama kita bahas main goal dulu. Main goal kita itu ya kita bisa membangun sistem deteksi URL phishing berbasis machine learning yang dimana ini akan berjalan pada platform cloud native. Beberapa supporting objektif kita juga ada klasifikasi URL menggunakan random forest, terus kita bisa mengintegrasikan front end dan back end menggunakan Face API, dan kemudian kita ngedeploy menggunakan Docker dan Kubernetes, monitoring menggunakan Prometheus dan Grafana, dan yang terakhir yakni kita menggunakan HPA atau Horizontal Port Autoscaler sebagai sistem autoscaling utama kita. Dari gambar yang sudah terlihat di sini ada arsitektur sistem keseluruhan yang telah kita buat. Sesimpelnya nanti pengguna atau user akan mengirimkan sebuah sebuah URL atau link atau tautan yang pengen dicek apakah ini URL asli atau bukan, atau URL phishing atau bukan di sebuah website yang sudah kita sediakan. Nah, kemudian si link ini akan diteruskan ke front end akan meneruskan ke Face API, di mana Face API ini akan menerima permintaan dari front end atau sebagai perantara ya antara front end dan model machine learning yang kita gunakan, yakni random forest, ke model random forest itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya random forest ini apa sih gitu? Gampangnya gini, random forest ini adalah sebuah sistem atau model machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan data hasil latihan sebelumnya gitu. Jadi semakin banyak dia latihan membedakan mana URL asli dan URL palsu, maka semakin akurat juga dia bisa membedakan atau mengklasifikasi URL mana yang asli dan URL mana yang legitimate.
Nah, kemudian random forest ini akan meneruskannya lagi ke tampilan utama website kita, yakni yang dimana itu bakal muncul seluruh hasil prediksinya atau hasil klasifikasi itu bakal muncul atau ditampilkan semua di situ. Ya, klasifikasinya phishing atau bukan gitu. Nah, selanjutnya background research-nya kita menggunakan beberapa dataset. Yang pertama, file dataset yang kita ambil ini menggunakan hasil dataset dari website Kaggle. Nah, linknya ini sudah tercantum. Nanti ada tercantum juga di modul dan dapat digunakan oleh para pengguna jika ingin menyusun sebuah project yang sama seperti kita. Nah, kemudian di gambar kedua ini terdapat kategori atau dataset yang digunakan, yakni ada dua kolom, kolom URL dan kolom type. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dengan saya sendiri Muhammad Safwan Raditya. Jadi saya itu akan menjelaskan untuk bagian machine learning pipeline data preparation. Jadi untuk langkah awalnya dalam membangun ini, jadi data yang bukan itu jadi pada tahap data preparation kami melakukan pelabelan terhadap dataset yang ada. Jadi kita itu mengkategorikan URL menjadi dua kelas. Untuk nol itu untuk URL legitimate atau yang bukan phishing, untuk satu itu untuk kategori phishing. Jadi eh, yang mencakup situs phishing itu sendiri malware hingga defacement. Jadi setelah pelabelan itu kami masuk ke proses crucial yaitu fitur extraction. Jadi di sini kita eh, melakukan pembedahan terhadap struktur URL. Jadi kami mengekstrak berbagai metrik seperti panjang, karakter URL, pengecekan protokol HTTPS, hingga daya simbol-simbol mencurigakan seperti atau tanda kurung, tanda hubung dalam netlog itu. Selain itu, kami juga melakukan pemindaian terhadap kata-kata yang kerap muncul dalam situs penipuan seperti login, verify, bank atau hingga free dan klaim juga untuk menentukan URL tersebut berpotensi bahaya atau tidak. Lalu untuk setelah itu kita masuk ke fitur terekstraksi, kita masuk ke tahap training. Jadi dataset yang kami miliki itu kemudian dipartisi menjadi 80% atau dibagilah menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing untuk menjaga objektivitas evaluasi kami. Jadi kami itu memilih algoritma random forest classifier dengan N estimator itu sama dengan 100. Jadi alasan kami menggunakan random forest itu karena kemampuannya dalam menangani data itu dengan banyak fitur secara stabil dan efisien. Jadi hasilnya itu model kami berhasil memproses data pelatihan yang sangat baik. Jadi dengan jumlah data training mencapai lebih dari 5.200.000 entry. Jadi sini kami menggunakan training datanya sebesar 520, dan testing datanya 130.000. Dengan kita menggunakan hasil akurasi itu sebesar 86% yang tergolong lumayan untuk akurasinya. Jadi untuk setelah model itu dilatih, jadi kami melakukan evaluasi performa menggunakan classification report. Jadi berdasarkan hasil pengujian 20% data testing. Jadi kami mencatat akurasi sebesar 86,83% yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi presisi untuk deteksi legitimate mencapai 89%. Jadi sementara untuk phishing itu mencapai 82%. Jadi untuk membuat model ini bisa digunakan oleh aplikasi lain, jadi kami melakukan model persistence menggunakan joblib.dam. Jadi untuk menghasilkan file model itu dengan format .pkl. Jadi file ini adalah inti dari sistem kita yang nanti akan dipanggil oleh backend untuk melakukan prediksi terhadap URL baru secara real time. Lalu untuk front end dan back end integrationnya, jadi selanjutnya
kami membangun backend menggunakan REST API. Jadi kami itu backend ini berfungsi sebagai jembatan yang untuk bisa bilang yang menerima URL dari frontend melakukan ekstraksi fitur secara otomatis menggunakan fungsi yang telah kami definisikan dengan sebagai model.py, lalu menjalankan prediksi melalui model yang sudah dimuat. Lalu di sisi front end kita penggunaan disajikan antar muka eh, yang intuitif lah untuk memasukkan URL. Jadi seluruh proses ini berjalan dalam lingkungan kontainer Docker yang dilayani oleh Nginx sehingga memastikan sistem itu tetap ringan, portable dan tergolong mudah untuk di-deploy berbagai environment. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke deploy testing dan monitoring. Untuk slide terakhir untuk bagian saya ini menunjukkan kematangan infrastruktur kami. Jadi proyek ini tuh mengikuti alur pengembangan modern. Jadi mulai dari Docker Compose untuk pengembangan hingga implementasi di Kubernetes untuk production grade. Yang paling menarik adalah itu ya penerapan HPA atau Horizontal Pod Autoscaler yang didukung oleh matrix server dengan HPA. Sistem kami ini dapat menyesuaikan jumlah resource secara otomatis jika ada lonjakan traffic yang sangat banyak dianalisis bersamaan atau uh, input yang bersamaan atau yang sering gitu, Kubernetes itu akan menambahkan jumlah pod secara mandiri agar sistemnya tidak down atau tidak nge-lag. Jadi alurnya seperti ini, kita mulai dari Docker Compose untuk digunakan untuk menjalankan front end dan back end secara bersamaan. Lalu kita masuk ke Kubernetes backend untuk mendeploy backend kita. Setelah dari backend kita juga mendeploy untuk bagian front end kita. Lalu untuk HPA atau scalar kita masuk setelah front end kita masuk ke HPA atau horizontal port atau scalar digunakan untuk melakukan atau scaling port secara otomatis untuk ketika ada pemrosesan URL secara bersamaan. Jadi HPA ini agar server lainnya tidak down. Lalu untuk masuk ke matrix server batch ini untuk mendukung pembacaan matrix resource pada Kubernetes. Jadi untuk full struktur akhirnya seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Faisal Nugraha Saputra. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang teman-teman saya telah bacakan sebelumnya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang deployment, pengujian, dan monitoring. Yang pertama, ada non-phishing. Saat pengujian pada web front-end menggunakan URL non-phishing, kita menggunakan URL Google. Sistem menghasilkan status legitimate atau sah dengan tingkat confidence 99%, yang menunjukkan bahwa URL tersebut merupakan situs resmi dan aman untuk diakses. Lalu, kita menggunakan phishing. Saat pengujian pada web front-end menggunakan URL phishing, kita menggunakan URL PayPal. Sistem menghasilkan status phishing dengan tingkat confidence 91%, yang menunjukkan bahwa URL tersebut terindikasi sebagai situs phishing dan berpotensi digunakan untuk mencuri informasi pengguna. Setelah sistem berhasil dibuat, tahap selanjutnya adalah memastikan seluruh komponen dapat berjalan dengan baik melalui proses testing dan deployment. Baik, yang pertama, backend local testing. Backend menggunakan Fast API dijalankan secara lokal untuk memastikan API dan model machine learning dapat berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, ada Docker. Front-end dan back-end dikemas menjadi Docker image dan dijalankan menggunakan Docker Compose. Lalu selanjutnya yang ketiga, Kubernetes deployment. Aplikasi dideploy ke Kubernetes, kemudian dilakukan verifikasi deployment, POD, dan service untuk memastikan seluruh komponen berjalan dengan normal. Lalu selanjutnya sistem testing. Pengujian dilakukan menggunakan URL legitimate dan phishing untuk memverifikasi hasil prediksi yang diberikan oleh model. Lalu yang kelima, monitoring dan auto-scaling. Matrix server dan horizontal pod autoscaler atau HPA digunakan untuk memantau pengguna resource serta melakukan auto-scaling secara otomatis saat beban sistem meningkat. Dan yang terakhir,
Grafana, dan Prometheus dashboard. Diimplementasikan untuk mengumpulkan, memvisualisasikan, dan memantau kondisi klaster Kubernetes secara real-time melalui dashboard monitoring. Lalu pada hasil pengujian akhir, berdasarkan hasil implementasi, dashboard monitoring Kubernetes berhasil menampilkan berbagai informasi terkait kondisi cluster secara visual dan real-time. Menggunakan Grafana dan Prometheus, dengan adanya dashboard ini, proses pemantauan resource, performa aplikasi, dan kondisi infrastruktur dapat dilakukan dengan lebih mudah dibandingkan hanya menggunakan perintah terminal. Prometheus dikonfigurasi sebagai data source pada Grafana agar data monitoring dapat ditampilkan dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami, seperti pada gambar di slide ini. Baik, selanjutnya ada project summary. Jadi, apa sih yang kita buat? Kami mengembangkan sistem deteksi URL phishing berbasis machine learning yang diintegrasikan dengan teknologi cloud native untuk mengidentifikasi apakah suatu URL termasuk legitimate atau phishing secara otomatis. Jadi, fungsinya yang pertama, melakukan klarifikasi URL menggunakan algoritma random forest. Lalu yang kedua, menampilkan hasil prediksi melalui aplikasi web secara real-time. Yang ketiga, menjalankan layanan dalam lingkungan cloud native menggunakan Docker dan Kubernetes. Lalu yang keempat, memantau kondisi sistem melalui dashboard monitoring. Dan yang terakhir, mengelola resource secara otomatis menggunakan mekanisme auto-scaling. Dan jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sistem berhasil mendeteksi URL phishing dan legitimate menggunakan algoritma random forest dengan hasil yang cukup baik. Aplikasi juga berhasil diintegrasikan dengan teknologi cloud native menggunakan Docker dan Kubernetes. Setelah dilengkapi fitur monitoring dan auto-scaling yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan demikian, tujuan pengembangan sistem deteksi phishing berbasis machine learning dan cloud computing telah berhasil dicapai. Selesai. Baik, sekian dari saya. Maka selanjutnya running program akan dijelaskan oleh Muhammad Sofwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofwan Aditya dari kelompok 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian running program. Ya, pertama-tama kita harus menjalankan Docker Desktop dulu karena sistem sudah menyala. Jadi, Docker Desktop itu kita menggunakan itu menyalakan dulu. Jadi, biar Docker Desktopnya sama Kubernetes itu running. Lalu setelah itu kita melakukan cek bertahap. Jadi kita cek dulu harusnya apa saja yang ada. Jadi kita sini lihat desktop control panel sudah ready dengan versi 1.34.3. Lalu selanjutnya ada kita mengecekkan pods dengan mengecek pods dengan perintah kita get pods. Di situ terlihat ada Grafana, backend, frontend, dan Prometheus itu sudah bersatu running. Lalu selanjutnya kita melakukan verifikasi itu service-nya. Kita apa sih service berjalan itu? Kita verifikasi dulu. Jadi ada Grafana, Kubernetes, ada backend, frontend, ada Prometheus. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan bagian backend menggunakan port forward dengan perintah ini, port forward service plus phishing backend service di port 8091. Lalu setelah itu kita menjalankan juga untuk bagian front end-nya. Nah, di sini pakai port forward juga, jadi biar flash API-nya itu hubung sama lokal. Jadi kita pakai di port 8070. Lalu kita cek ini bagian flash API-nya untuk backend. Jadi sudah lihat nih, sudah kebuka kan flash API-nya. Cek dulu. Nah, kalau dari backend kita lihat kita menggunakan uh,
URL google.com, jadi itu aksesnya legitimate, berarti legit, dengan confidential 100%. Oke, ini untuk ini bagian front end-nya sudah berjalan, kita pakai lagi google.com. Nah, itu google.com itu kita melakukan pengecekan dengan URL phishing. Saya sudah menyiapkan sini. Oke, sini sudah selesai phishing ya, confidential 92%. Oh iya, jadi dia tuh indikatornya, jadi dia mengeceknya berdasarkan domainnya. Jadi misalnya ini apa, kalau ada login ada verifikasi atau gini gini gini. Kalau dari bukan, jadi kita tuh menggunakan dataset juga rel phishing yang kita cari untuk model scanningnya. Dan misalkan pakai ini itu dia URL ini bukan pakai, dia ngasih dari domain, dari panjangnya, gini. Lalu setelah itu, oh ya, disclaimer dulu sebelumnya, model kami ini belum 100% akurat ya, jadi belum tentu juga ada yang link yang benar jadi nggak benar, yang nggak benar jadi benar gitu. Selanjutnya kita akan ke dashboard monitoring. Jadi sebelum itu kita forward dulu, sebelumnya kita forward dulu ininya, Grafana juga biar ke localhost. Berarti pakai forward Grafana, service Grafana di port 3000. Ya, lalu sebelum nanti tuh localhost 3000 HTTPS. Nah, jadi sebelum login tuh kita check out dulu. Nah, jadi untuk login itu, jadi username itu selalu admin. Nah, jadi untuk mendapatkan passwordnya kita itu pakai ini. Kita harus mendapatkan secret code-nya dulu di Grafana. Jadi menggunakan kita get secret Grafana, JSON path ada admin password. Jadi ini hitungannya tuh pakai password mentahnya. Setelah itu di encoding dengan kita ini, dengan masukkan di sini, lalu dia akan mengenerate password hasil decode, hasil encoding. Jadi kita copy ini, kita masukkan ke sini. Nah, ini tadi ya, masukkan sudah login. Lalu untuk dashboardnya, karena saya sudah membuatnya di sebelumnya, jadi ini untuk dashboard. Jadi kita bisa melihat monitoringnya. Jadi dari penggunaan CPU, penggunaan RAM, terus ada NOS, ada postnya, loading post ada berapa. Nah, ini ada custom memory utilization. Jadi ini saya menggunakan model untuk dashboardnya yang 157, ya. Jadi untuk dashboard monitoringnya, jadi kita melihat jadi si prosesnya dari proses 1,2 jadi 5 total ada 12. Jadi untuk RAM usage-nya ada di realnya itu 42, jadi wah ini makan banyak banget nih. Jadi realnya itu udah ini, requestnya segini, dan totalnya 5,64 gitu. Oke, nih note yang berjalan ada satu, karena kan sudah, karena result itu kita tidak memakai banyak kan, lagi tidak memakai banyak di webnya. Misalkan saya ini spam. Nah, dulu. Nanti tuh lihat apa saja yang keluar datanya dari Prometheus. Jadi Grafana itu mengambil data dari Prometheus tadi untuk divisualisasikan di sini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak jelas atau yang salah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.